Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la quwwata illa billah wa ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Para penonton pemirsa Kendilerang dimanapun Anda berada, saya ucapkan banyak terima kasih atas supportnya, atas selalu kesetiaannya hadir di channel Kendilerang. Dan sudah lama saya tidak bikin podcast teman-teman yang usai menjalankan amaliyah lapung gembel di jalan. Mungkin sudah beberapa bulan. Dan dalam kesempatan pagi ini saya ditemani oleh bapak-bapak yang baru usai menjalankan amaliyah medannya. Walaupun usianya sudah tidak muda lagi, tapi semangatnya mengalahkan daripada yang muda. Nah, moga Pak diperkenalkan dulu, ini dari mana? Nama saya Pak Satimin dari Solo, Karanganyar. Salam Solo. Salam Pak Boni. Semua saudara sama seluruh. Nama saya Pak Suyanto dari Boyolali, dari Padepokan Tingkir, Salatiga. Padepokan Tingkir, halo. Gimana Pak, kemarin perjalanannya bagaimana ini? Ya. Saya pasangan ya kemarin ya? Bukan, saya pakai nama Pak Wandi. Pak Wandi, beda. Amin. Nah, tapi ketemu di jalan juga? Ketemu jalan. Arahnya sama juga Kuningan? Sama. Arahnya sama. Alhamdulillah. Iya. Jadi kalau saya pasangan itu kalau terpisah hanya sehari, setelah itu ya sama-sama terus sampai ketemu lagi gitu ya. Bisa ketemu lagi. Dan ini saling ini saling menolong, mana yang lemah dibantu yang ini gitu. Tapi dari Kuningan mau ke mana Pak? Sebenarnya kalau saya berangkat dari sini ke Brebes dulu. Dua hari. Dari hari sampai kan cuacanya panas sana. Kembali lagi ke sini. Habis ini terus beliau lagi ke Kuningan, gitu. Ke Kuningan sampai ke Kecil sana, paling puncak. Saya betul-betul di situ istirahat, turun lagi, gitu. Masih baru sama pasangannya juga? Masih pasangan. Bisa pasangan di Kuningan. Memang kita suruh duluan ketemuan di sini, gitu. Di masjid itu yang terakhir itu, gitu. Terus mau perjalanan apa aja Pak yang sering dialami? Ya memang saja deh. Nggak ada kendala apa-apa. Iya, nggak ada kendala apa-apa. Sering ketemu puasa juga lah, sehari nggak makan. Yang paling lama 2 hari lah. 2 hari. Iya, gitu. Tapi tetap ini ya, tetap enggak, gitu. Dan nggak merasakan lelah, nggak merasakan itu, nggak capek, nggak gitu. Itu kok jalan terus gitu. Keunikan yang pernah alami di jalan apa? Yang pernah dialami yang waktu? Kalau saya sering ketemu orang-orang yang sering bertanya tentang yang kita jalani. Dan mereka kelihatannya ilmunya juga tinggi-tinggi. Jadi pertanyaannya itu di luar jangkauan nalar kita. Itu dijawab gimana kalau pas kita nggak mau menjawab? Alhamdulillah semuanya bisa saya jawab. Jadi kalau nggak bisa jawab kan bikin malu, baik. Nah, diusir orang nggak Pak? Diusir orang? Ada di masjid Brebes itu, nggak boleh tidur di situ, suruh keluar. Sholat boleh, latihan boleh, tapi habis itu dikunci semua. Pasalnya itu terbuka semua tuh masjid-masjid itu, di Kuningan itu terbuka semua. Udah Kuningan. Iya. Ini kan lagi musim hujan. Terus gimana Pak kalau? Ya musim hujan ya. Di musim hujan di jalan ini. Ya kalau sampai di jalan, di jalanan hujan harus cepat teduh dulu. Saya nggak jalan-jalan kalau makannya basah kan. Waktu udah masuk angin gitu ya. Kalau orang tapi biasa saja. Kalau orang tua kan berbeda. Gitu. Tapi tidak ini ya Pak, karena kan kalau hujan kan berarti kan dinginnya kan luar biasa. Iya memang dinginnya luar biasa. Gitu. Tapi yang jam gitu. Ayo dilihat dari sini aja, Kuningan itu sering berkabut kan. Iya. Dan pastinya juga dingin ya.
Saya pernah terjebak di sebagai salah satu rumah makan gitu, hujannya semalaman nggak tenang sampai jam 10 itu baru berjalan lagi dari masjidnya ya nggak jalan pakaian gitu. Waktu perjalanan paling enak makan apa? Ya, ini paling yang saya temenin nasi padang ya. Ada saya punya nasi padang aja yang nasi padang. Gitu. Jadi lawannya apa kalau di Padang Pak ya? Ya lawannya itu kalau kita, saya daun singkong sama sambal itu ada cukup. Saya kita suka itu kalau nasi padang gitu. Kadang-kadang tongkol gitu, ikan tongkol itu saya. Kalau di rumah begitu kalau saya. Kalau bapak tahu kemenangannya apa, entah sendiri. Yang paling nikmatnya itu kalau ketemu air masjid ini, yang paling nikmat itu Minum air masjid ya? Iya. Kalau udah lama nggak minum, nggak dapat minum ya. Iya. Kadang-kadang ada yang lewat ini Pak minuman, gitu. Rokok gitu ya ada yang belas kasihan begitu. Kadang-kadang tempat ramai nggak ada salah, nggak ada yang ngasih apa-apa gitu. Saya jalan aja gitu aja. Tapi kadang-kadang di jalanan itu ada yang berhenti, apa itu, apa, udah ngasih minuman, terus ngasih roti, gitu, plastik. Gitu. Biasanya ngomong apa Pak kalau mereka ngasih gitu? Ya saya terima kasih, mendoakan dia supaya mau diadakan ya adakan supaya lancar, dari Allah diberi rezeki yang banyak, kesehatan, jasmani, rohani, keluarganya itu gitu. Bukan. Kalau kendala sama pasangan apa biasanya Pak? Sedang terjadi. kami nggak ada karena bersama terus. Nggak pernah terjadi perselisihan pendapat. Enggak. Mau arahnya mau kemana? Enggak. Jadi kalau saya nurut pasangan mau ngajak kemana, saya ngikut aja. Jadi nggak pernah saya ada ide itu, nggak ada yang punya ide biasa, kita tinggal ngikuti aja. Mungkin mengalir samkarnya Pak ya. Kalau rasa yang didapat waktu perjalanan ngeten itu apa Pak? Lah, kita kan biasa hidup ada apa adanya kan ada nanti waktu nggak ngeten. Tapi di waktu ngeten itu kan kita mau makan ibaratnya mau beli nggak punya duit kan, mau ngambil di dapur nggak ada dapurnya kan. Iya. Itu gimana? Kalau saya itu tawakal aja, pasrah kepada Allah, gitu aja. Gitu. Tawakal, terserah diri saya. Terserah diri. Terserah diri. Kalau saya gitu. Keyakinannya kita kan kalau hari ini nggak dapat pasti yang ngatur dah Allah Ta'ala. Dan mengalami titik terendah kita di mana Pak waktu kejadian kenapa? Kita ingat guru, ingat tausiahnya beliau, keterangan beliau. Kenapa kok saya jadi kayak seperti ini kan? Kalau saya itu menjalankan amanah dari kiai gitu aja. Saya jalan apa yang terjadi, gitu saya. Gitu. Apa yang terjadi saya jalan perintah dari kiai. Kiai ngasih amanah tersebut pada adalah terbaiknya dari kita. Itu semua majelis gitu. Jadi kalau kita ada berserah diri ya tidak ada kendala. Enak-enak enjoy aja. Nikmat. Dijalani sambil dinikmati. Nikmati. Nggak ada ngeluh, nggak ada utang. Perintah dari kiai saya jalani gitu. Tapi pernah ingat-ingat rumah nggak Pak? Cucu, apa anak, ya istri? Ya ada sedikit. Kalau saya udah nggak punya istri, tapi sudah nggak bebas, cuma cucu, anak gitu. Ya kadang-kadang ingat, kadang-kadang ya udah biasa. Kalau gitu. Katanya kalau seorang laki-laki itu kalau lihat anak kecil kan pasti ingat anak. Ingat cucu kita. Ingat cucu, baru berjalan gini. Kalau saya. Di jalan yang paling menyentuh hati apa Pak? Ya waktu kita kelaparan terus dikasih makan sama orang gitu. Itu sampai bagaimana Pak? Menangis. Di hati menangis, merasa saya dikasih makan orang ini terbaik. Pendapat saya orang ini yang terbaik dipilih sama Allah gitu. Kalau perasaan kita dia punya hati rohani, belas kasih pada orang lain. Gitu. Kalau kita gitu. Jadi sampai Kuningan terus dikicing balik lagi. Bapaknya juga
sampai Ciamis. Kalau Bapak sampai Ciamis sampai turun kan di sana longsor kan. Di Kijing longsor. Oh, itu longsor lagi. Iya, longsor lagi. Jalan waktu saya lewat sana ditutup gitu. Ditutup, jalannya longsor lagi. Pelakunya jenengan balik lagi. Kembali lagi. Kalau Bapak ini udah selesai ya Pak? Udah dibersihin ya? Udah bersih. Sampai Ciamis, tapi karena pasangan kita kakinya udah melepuh, ya kita putuskan untuk kembali. Karena Sampai Ciamis kota sana? belum nyampe. Jadi Perbatasan? masjid yang terakhir dari sini, habis itu terus semuanya hutan-hutan itu dilihat jaraknya kayak jauh. Jauh naik turun dari Iya, begitu. Perhitungan di kaki kelihatannya kalau nekat ke sana kembalinya nanti terlalu berat. Padahal termasuk dingin ya. Dingin, Kalau namanya. daerah panas itu lebih berat lagi kakinya. Berat lagi. Iya. Ciamis ketemu sama Pak Alim nggak? Belum nyampe. Belum sampai sana. Baru perbatasan kita dari Ada perbatasan Gapura itu ya? Dari Gapura itu masuk mungkin kalau 15 kilo udah ada termasuk. Yang di Kawali udah sampai? Kawali saya kalau jalan nunduk sih jadi nggak berapa perhatiin nama-nama. Nama-nama desa. Udah kalau Kawali kan agak jauh tuh Pak, jadi agak ibaratnya semacam kecamatan tapi yang besar. Nah ini kan Kijing lah, itu terus yang terkenal lagi kan Kawali. Nanti Kawali baru sampai ke Ciamis, itu yang lebih gede berarti. Iya. Nanti Kawali itu yang ada bekas petilasan keraton dari kerajaan Galuh. Belum sampai karena waktu itu sama Irfan diajak ke sana, gue lihat pasangan udah kakinya nggak sanggup kembali. Memang Irfan ngajak ke sana ke bekas kerajaan Galuh kuno itu. Iya. Berarti balik juga lewat. Iya jalan itulah. Kalau jalan ke sana itu kan jalannya mulus kan, nggak seperti di Cirebon, jalannya jelek sekali di Cirebon itu, masya Allah, melekuk sama. Saya terjebak di ini, yang mau ke sini ke Cirebon itu terjebak di sawah. Saya lewat sawah, jalan alternatif, nggak lewat jalan yang saya lewat yang jalan yang dulu. Ya berangkatnya saya nembus jalan yang saya tembus lagi. Di sawah itu kalau seharian nggak tembus itu di tebon nggak ada orang, nggak ada gerimis aja lagi. Ya, jalan di sawah-sawah. Terus tembus-tembus jangan lembak sini, lembak itu yang tebu itu ya, yang pabrik tebu itu ya tembus-tembus. Babakan sana. Babakan gitu. Memang juga jalannya rusak toh Pak? Iya, jalannya rusak sekali situ. Tapi jalan tanah ya jadi lebih enak ditempuh ya. Oh, kalau ini udah aspalan Pak. Di jalan yang saya tembus itu yang alternatif itu tembus, udah aspalan semua. Yang rusak sekali jalan besar itu malahan, yang jurusan ke Cirebon itu malah rusak sekali jalannya itu. Saya tangan kaki sampai jalan jinjit-jinjit. Tapi ngopo nggak Pak kakinya? Ada ini melembuh ini, sama. Ya nggak sakit sih. Nggak sakit, ada tahan sakit. Iya. Ya kalau orang-orang dulu kan sering jalan tanah kan. Iya kan. Kalau jenengan kehidupan sehari-harinya apa Pak? Saya wira swasta, jualan biasa nasi goreng, mie goreng di rumah, depan rumah gitu. Sama jualan ikan hias itu di rumah. Kalau sama tempatnya Pak Mas Is Sukoharjo. Oh itu muda itu. Jauh. Ya antara 8 kiloan dari tempat saya. Ya. Mas, ya. Saya kan di tempat Pak Beni. Majelisnya Pak Beni, Pak Beni Mardianto. Nganjuk kan? Enggak, Solo, Sukarjo juga. Di Solo juga. Kan hampir berdekatan itu sama padepokannya Pak Ani. Baik. Langsung nyambut lagi nanti 41. Iya, entar bilik 121 dulu. Habis bilik entar 41 ngedan, habis ngedan terus fisik 41 udah selesai pulang gitu. Saya lanjut aja terus nggak pulang. Iya, udah sekali ya. Iya, udah injak aja gitu deh. Akhirnya Boyolali mana Pak? Boyolalinya Pucang, Ampel.
Oh, Ampel, berarti dekat sama jalan utama ya? Dekat. Sama perempatan yang itu ada tugu sapinya itu? Kayak pertigaan atau perempatan? Itu paling 5 kilo tuh sampai situ, paling jauhnya. Maksudnya sebelum apa sesudah apa? Ke arah Solonya? Ke arah lanjut ke Boyolalinya. Jadi Oh, kita ada Boyolali. di perbatasan kota Boyolali. Perbatasan kota Boyolali sama Solo Tigonya? Enggak. Jadi kotanya dengan kotanya. Oh, di kotanya. Jadi kita kecamatannya Kabupaten di ya, kecamatan itu kita ada di perbatasan dengan kota. Tapi sebelumnya Boyolali kotanya Iya, oleh sini. belum. Jadi kalau mau ke kecamatan malah jauh lebih dari 10 kilo, tapi kalau ke kota hanya 5 kilo. Ya coba tahu kalau nanti saya jalan-jalan ke sana. Iya. Maaf. Iya. Ini pasangan Mbah Men, Mbah Wandi. Wandi dari Ini wajar ini. Udah boleh assalamualaikum Mbak. Ya Allah. Tambah nom ini. Enak kan? gampang. Mbak Luar lalu di sini kayak apa namanya? Apa yang ada cepetnya itu? Kalau panas ya, kepiting. Langsung nanti. Orang edan juga. Orang edan sama kurang. Itu pengalaman yang bertemu dengan orang-orang pandai di jalan itu ya. Dengan kata-kata mereka bisa pindah akidah. Saya rasa sebetulnya saya juga ingin tahu kenapa banyak yang terganggu lebih dulu. Saya ingin tahu juga apa pasalnya. Ternyata saya ketemu sendiri dengan orang yang ngomongnya halus, tapi ujung-ujungnya ada jebakan. Kalau kena jebak itu kan artinya kita udah pindah akidah. Iya. Tak kira itu sampean itu kesasar, terus nanti wah baliknya paling itu laden kan. Oh, bagaimana wong chipnya ada di sini? Sudah nona to home. Jadi sama GPS Ya, ada GPS-nya di sini. luar biasa. Luar biasa, tapi diet yang paling mujarab. Terus di badannya ya Pak, enak ya? Enak. Napas itu ringan ya? Enteng. Bukan apa, napas ini. Anunya itu apa? Bahwa badan itu Ringan. ringan. Tapi nggak sampai terbang kan? Enggak. Wah, nggak tahu terbang belum. Nggak terbang sampai sini kan? Kalau saya tuh beliang Pak. Udah aku mau. Nah 1 minggu nggak makan. Oh. Iya. Kalau makan kita sih, Ada. alhamdulillah ada aja ya. Iya. Iya. Ada aja. Ya paling sehari nggak makan. Ya sehari, baru sehari nggak makan, tapi pagi itu Ada yang kopi pasti ini. Ada yang ngasih kopi itu. Wah, jangan-jangan sampean sudah nyiapin kopi di pinggir jalan. Ya itu makanya. Bagusnya kan gitu kan. Semuanya sudah di planning ya. Jangan di baru nanti saya lewat ini. Dipanggil gitu ya. Tinggal mampir. Tapi nggak bisa dijagakan juga waktu kita lewat kemarin yang pernah ngasih itu juga waktu kita lewat kembalinya itu pas ya tutup semua. Ya betul-betul puasa jadinya. Ya kalau kita malah sakitnya berharap sama manusia kan gitu. Ya, itu tetap yang ngatur Allah yang ngasih makan itu. Sekaligus dia ngomong besok kalau lapar kan lagi Pak, kadang kita kasih lagi itu Pak. Tapi kadang-kadang ya itu tadi lah. Sepertinya kayak udah diatur gitu. Jadi waktunya makan, waktunya ini itu udah diatur. Ya mungkin Allah sudah tahu bahwa badan saya itu kotor gitu. Harus nggak selalu kamu dapat makan. Jadi ada kalanya kamu 1 hari 1 malam nggak makan, paginya baru kasih. 1 malam lagi ada 1, 2, 3 itu juga ini jadi makan pagi, makan siang, makan sore dapat juga. Kadang full 1 hari dapat. Iya. Seperti orang kaya kan. Nggak kerja makan 3 kali ya. Iya. Kopinya dapat lagi, rokoknya dapat lagi. Ya itu.
Tapi kadang ada waktunya ya. Ada waktunya. 1 hari cuma 1 atau bahkan tidak. Itu kemarin kita berapa yang terakhir ya, kita 1 hari 1 malam ya nggak makan ya. 2 hari 1 malam. 2 hari 1 malam ya nggak makan ya. Tapi kita kan minum kopi kan, jadi kan kenyang. Nah itu saya tuh cari makan. Coba saya keluar terus satu lagi dia ke sana, saya ke sini. Ada 1 jam. Balik lagi, jom. Terus kita lagi jikiran lagi ini, ada orang datang, temuk, Pak, udah makan? Belum. Kasih. Alhamdulillah, makanya rezeki itu dicari nggak ada. Tapi kita diem begini, tahu-tahu kan ada rezeki ini. Itu sudah jam 9 jam 10 ya? Malam itu. Iya. Langsung segar perutnya. Nah, tidurnya tambah nyenyak. Kedinginan saya dulu. Pas hujan kedinginan. Tapi pernah ngetes ini nggak Pak? Doa nggak? Saya ngetes doa ya Allah, saya minta uang. 100.000. Enggak. Saya enggak kalau itu. Lah kan namanya itu ngetes doa. Saya ngetes makan. Kalau ngetes makan iya. Tapi iya, nggak begitu ini, begitu keluar itu udah sana udah ada yang ngasih, itu selalu sering. Kemarin kita dapat uang berapa? 400 juta. 400.000. Jadi sekali ngasih mereka itu 400.000. Subhanallah. Luar biasa. Kalau tiap hari 400.000 Pak, perjalanan 21 hari udah berapa ya? Ya, alhamdulillah. Kemarin saya kan selama ini kan merasa saya kayak tidak punya power apa-apa. Jadi setelah dikasih kelapa muda, terus langit itu gerimis. Aku ngeliatin bapak itu kasihan lah. Baru mau jualan hujan. Coba berdoa, ini bisa jualan. Ya, makanya kan kalau di jalan itu kan termasuk salah satunya kan memperbanyak mendoakan orang lain. Kadang kita mendoakan orang lain kan lebih mustajab daripada diri sendiri kan. Iya. Kita banyak mendoakan orang lain. Ya terutama orang-orang yang memberi makan kita. Ketemu makan kita tetap doakan untuk ahli kubur, muslimin muslimat, mukminin mukminat. Ya biar sekaligus kita itu jadi orang gila itu ada manfaatnya kan. Ya siapa saja didoakan, misalnya kita lihat warung sepi, ya Allah didoakan semoga warungnya laris, pembelinya banyak, rezekinya berkah kan. Oke, begitu saja bincang-bincang ngobrol kita bersama teman-teman tua. Lansia atau masih pada jalan-jalan yang masih dalam proses penempaan diri di jalan. Tapi ya kita dapat banyak tambahan ilmu, ya itu tadi ketemu dengan orang-orang yang tinggi-tinggi ilmunya itu juga, tapi uji kita sampai semuanya bisa kita atasi, bisa istilahnya kita bisa selamat, tidak pindah akidah. Nah terus dapat ilmu apa di perjalanan yang sampai itu? Itu sebetulnya mereka yang uji kedalaman keilmuan kita yang kita terima dari Mbah Romo Yai. Cuma kan kita kalau kalah dalam adu ini kan kita bikin malu Mbah Romo Yai, tapi semuanya bisa kita atasi sehingga mereka diam, tidak bisa berbicara lagi. Dan kelihatannya ilmu mereka belum sebanding dengan kita. Luar biasa. Ya ilmu Mbah Romo Yai kan nggak boleh dikalahkan, harus unggul. Itu dulu ngobrol-ngobrol kita bersama teman-teman dulur-dulur yang bisa menjalankan amal langitan. Semoga apa yang kita bincangkan, semoga apa yang kita obrolkan bisa dipetik manfaatnya, bisa dipetik pengalaman dari perjalanan ini. Dan apabila ada kata atau perbuatan sopan santun kita dalam menyampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.